Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 8 A, B, C, D dan E yang Ibu cintai, yang soleh dan soleha, kali ini Ibu akan memberikan materi tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela. Kita akan bicara tentang akhlak ya. Kalian sudah tahu ya apa itu artinya akhlak ya. Akhlak itu ya diambil dari kata khulukun ya, dalam bahasa Arab jamaknya hulukun ya, yang artinya perangai, budi pekerti ya, kemudian tabiat, watak, dan juga adab ya, termasuk ke dalam akhlak. Akhlak ini dibagi kepada dua bagian. Ada akhlak terpuji ya. Di sini Ibu akan berikan materi di sini akhlak ya. Peta konsepnya ini ya. Akhlak ini terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah akhlak terpuji, yang dalam bahasa Arabnya disebut akhlak mahmudah ya. Yang kedua adalah akhlak tercela, yang dalam bahasa Arabnya disebut mazmumah ya. Tapi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang akhlak terpuji ya. Apa itu akhlak terpuji ya? Yaitu akhlak ya, perangai, tingkah laku ya, seseorang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Itu disebut akhlak terpuji ya. Akhlak terpuji ini ya dibagi menjadi beberapa bagian, sebetulnya banyak ya. Tapi di sini ya akan dibatasi. Kenapa? Karena memang ya waktu ya yang ada, dan kemudian materi yang kita sajikan adalah diantaranya yang pertama husnuzon ya. Ya, husnuzon dalam bahasa Arab ya. Kalau bahasa kitanya adalah baik sangka ya. Apa itu yang disebut dengan husnuzon ya? Persangkaan yang baik terhadap sesuatu yang terjadi pada diri kita ataupun terjadi pada orang lain gitu ya. Nah, ini disebut dengan husnuzon ya. Husnuzon ini ya dalam perangai ya terhadap baik sangka terhadap ada yang terhadap Allah ya. Makanya di sini husnuzon ini ya ada beberapa macam. Ada husnuzon terhadap Allah, nanti ada husnuzon terhadap diri sendiri, dan ada husnuzon terhadap orang lain ya. Husnuzon ya terhadap Allah ya, diantaranya adalah baik sangka ya kepada Allah. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita ya, apapun yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah memberikan sesuatu kepada setiap hambanya itu gak mungkin yang buruk-buruk. Tapi ya tentunya Allah memberikan yang baik-baik ya. Cuma kadang manusia itu memiliki prasangka yang buruk terhadap Allah apabila dia tertimpa suatu musibah. Misalnya nih ya, pada sekarang ini ya kita sedang menghadapi musibah ya. Ada yang namanya virus ya. Virus itu sebetulnya adalah merupakan makhluk Allah ya. Karena memang virus itu hidup ya. Siapa yang menghidupkan? Ya Allah yang menghidupkannya. Kita tidak bisa menghidupkan atau manusia yang lain sekalipun misalnya ilmu pengetahuannya sangat tinggi gitu ya. Itu tidak akan bisa menghidupkan virus gitu ya. Atau menghidupkan sesuatu yang mati kecuali dengan izin Allah ya. Kecuali misalnya mujizat Nabi Isa alaihissalam yang pernah kita bahas ya di bulan-bulan yang lalu ya. Nah, ini Ibu ingatkan ya bahwasannya ya materi di bulan lalu jangan sampai lupa gitu ya. Kenapa? Karena ada kaitannya, setiap materi, satu materi dengan materi yang lain pasti ada kaitannya. Oleh karenanya ya tadi ya kembali kepada virus ya. Virus ya yang ada pada saat ini itu bukan
karena apa ya, adanya itu bukan karena semata-mata ada, tapi karena memang itu adalah merupakan ciptaan Allah. Kenapa sih Allah menciptakan virus gitu ya, yang kadang-kadang menurut apa ya, prasangka orang itu, aduh, virus itu adalah sesuatu yang sangat membahayakan, yang sangat mematikan, yang sangat menakutkan. Ya, itu menurut pandangan sebagian orang ya. Kalau orang itu ya tidak memiliki prasangka yang baik ya. Tapi kalau orang ya memiliki prasangka berhusnuzon kepada Allah, di balik semua ya kejadian, di balik semua kondisi yang ada, pasti ada hikmah. Kenapa Allah menciptakan virus ya? Ini agar yang pertama ya, ini ada kaitannya nanti dengan sifat tawadu yang kedua. Ya, yaitu sifat rendah hati. Rendah hati manusia baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Ya, kalau di hadapan Allah rendah diri, di hadapan manusia rendah hati. Nah, agar manusia ini nggak sombong gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan sifat tawadu. Ya. Dengan virus itu, manusia itu jangan menganggap dirinya ya punya ilmu yang tinggi, kemudian bisa menciptakan sesuatu ini dan itu, padahal ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu hanya sedikit sekali. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an ya. Ya wa yas'alunaka aniruh quliruhu min amri rabbi. Ya. Dia dalam ayat itu wa ma utitu minal ilmi illa qalil katanya. Mereka Muhammad bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu adalah urusan Allah, bukan urusan manusia. Apa sih yang disebut ruh? Ruh itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan sesuatu itu hidup, termasuk virus. Ya, virus itu adalah ya mendapatkan ruh dari Allah. Kenapa? Karena dia hidup. Ya, dia bisa berterbangan kemana-mana, dia bisa menjakiti apa saja yang dia mau gitu ya. Dengan dengan izin Allah gitu ya. Nah kemudian ya Allah ini ingin menguji manusia. Setiap manusianya pasti akan diuji ya. Diuji kesabarannya, diuji keimanannya, diuji ilmu pengetahuannya ya. Dan diuji seluruh apa yang dia miliki. Allah akan uji. Jangan pernah kamu mengatakan saya beriman ya kepada Allah, tapi kalian belum diuji oleh Allah. Sejauh mana keimanan kalian kepada Allah. Nah,